Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali lagi dengan saya Ganang Surulmam. Dari kemarin, di setiap kali saya membuat video tentang cara memilih indukan betina. Woi, halo. Oke, cara memilih indukan betina dari pedet. Itu kan banyak yang tanya. Kalau dari pedet itu udah kelihatan nggak sih? Nah, insya Allah udah kelihatan. Kalau ini punyanya Pak Jasmani, ceritanya saya lagi ngibe ke sini, ini hasil semua. Ini anakan satu, yang satu ada anakan lagi itu jantan. Ini betina, yang sana betina. Nah, mumpung ada dua betina, terus juga di sini juga ada beberapa ekor indukan yang super jenis limosin simental, kan? Jadi bisa buat patokan sama teman-teman. Nah, saya kan selalu bilang untuk sapi yang cara memilih indukan yang baik itu kan dari 4 titik ya. Tulangan atas, alat kelamin, tulang belakang, alat kelamin serta panjangnya susu dan lain-lain. Nah, banyak sekali teman-teman yang tanya kira-kira dari pedet udah kelihatan nggak sih, Pak? Nah, saya jawab kelihatan. Karena kenapa? Karena ini itu bawaan dari lahir. Biasanya keturunan dari genetik. Nah, ini sama sana itu ada plus minusnya. Nah, kita lihat nanti. Om, nyon tolong jangan cekel ke pepet ke apa jenis pedete. Niki sing tangan kiwane jenengan nyekeli kalung, sing tangannya matek niki. Nah, ngoten nasan. Nah, ini loh. Ini itu bisa tumbuh dari awal sapi ini pedet bawaan lahir. Pedet baru lahir, bukan baru lahir, umur 3 bulan, 4 bulan, tulangan atas ini tetap akan segini sampai sapi ini dewasa. Ya paling rubah-rubahnya sedikit, nggak bisa kayak indukannya ini. Bisa lebar. Ini lebar. Ini udah bawaan dari lahir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini dari belakang. Belakangnya itu udah lebar. Udah lebar kalau memang dari pedet. Yang ketiga, ini kelemahnya pedet ini itu yang atasnya itu kurang lebar tapi bawahnya bagus. No, kan banyak yang tanya. Itu loh, kelihatan pedet itu. Biasanya pedet yang model seperti ini, air susunya akan deras. Kenapa? Ini loh. Gantung. Itu kan ada gantungan ya. Sorry, pedetnya pola pon itu gemantung tuh loh. Nah, jadi kelihatan masa teman-teman nggak bisa bedain. Itu kelihatan. Dari situ nanti bisa buat patokan bakal kedepannya insya Allah produksi susunya bisa tinggi. Karena kenapa? Karena itu udah kelihatan di video saya tadi mana tuh. Nah, di sini loh. Nah, kira-kira seperti itu. Dari belakang kita lihat panjang. Nah, kita pergi ke sana. Ini di sini ada satu lagi punya Pak Jasmani itu. Nyon tolong dicekelke malih. Kalau itu pinten umur ini ku? Sekitar 4 bulan. Itu 4 bulan. 4 bulannya sudah kelihatan. Kalau ini sudah agak tuaan sedikit, pinten sasi pun iki? Ini sudah 10-an. 10 nggih. 10 bulanan, misal 9 bulan lah. Ini itu bawaan dari lahir sapi kecil, lebarnya udah 10 bulan segini. Ini kurang lebar. Yang ini kurang lebar. Yang belakangnya bagus, alat kelaminnya bagus. Ini bawaan. Terus yang terakhir air susunya. No. Putingnya. Dia putingnya menggantung. Itu loh kelihatan. Ya kan? Dia menggantung. Dia polanya di atas puting itu sapinya agak menggantung, habis itu puting 4-nya sama panjangnya. Gitu kan? Nah, sama padatnya sama panjangnya. Tapi untuk ukuran puting itu paling bagus yang pedet yang sana. Ya dia padat. Ya kan? Kalau ini itu papa itu tumpul, kalau yang ini lancip. Nah, tapi kelihatan kan? Kelihatan. Bawaan gitu kelihatan. Gitu. Beda lagi kalau yang indukan udah umur kayak ini. Tapi pun beranak ya. Beranak 3. Nah, tapi susunya nggak mau deres.
Iya, mancing. Nah, beliau beli yang sama saya. Oke, betul terus nggih. Boten terus. Nah, lihat itu seperti ini, udah indukan. Itu loh. Nah, kalau ini saya nggak berani pegang karena sapinya lagi pincang. Jadi nanti tambah sakit. Yang atasnya dapat semua. Tapi pedetnya keluarnya bagus, tapi pertumbuhannya kurang. Kalau yang ini umur 9 bulan, indukannya dia kurang simetris. Jadi cari air susu pun juga harus simetris gitu loh. Ini kan kurang simetris, artinya kanan kirinya itu nggak imbang. Yang sini lebih besar, sini lebih kecil. Biasanya seperti itu, produksi susu itu tidak akan seimbang. Jadi air susu yang diminum sama pedet nggak bisa seimbang. Jadi carilah yang simetris. Simetris itu yang kanan kirinya sama. Kayak contohnya ini. Nah, ini contohnya ini simetris. Ya kan? Kanan kirinya bagus, sama padat menggantung. Nah, ini pedet umur 4 bulan udah segini besarnya, 11-12 sama yang sana, karena sana kurang deras air susunya, tapi yang ini deras. Gitu. Nah, makanya saya selalu bilang, kalau masalah teman-teman mau bilang, Pak gimana sih Pak untuk bisa membuat pedet ini udah bagus, lahirnya bagus tapi pertumbuhannya kurang? Ya karena air susu salah satunya. Contoh ini pirang sasi nih, lanang nih. Iki 3 bulan. 3 bulan. Pedet umur 3 bulan. Nah, sekarang kita bahas lagi. Kalau itu kan untuk pedet betina. Pedet sapi jantan pun itu sudah kelihatan. Dari kuku kalau kita lihat kulitan yang tipis, itu udah kelihatan kalau bakal sapi ini super. Sama halnya teman-teman peternak yang sudah berpengalaman pegang sapi jantan. Tapi kalau untuk yang sapi betina kan banyak yang tanya sama saya. Kira-kira Pak, itu dari kecil udah kelihatan nggak sih Pak? Udah kelihatan. No. Ini 4 bulan, 4 bulan jangan lah, asumsi 3 bulan aja. 3 bulan segini. Indukannya masih menyusui. Ini udah IB ketiga kali. Setiap kali habis di IB pendarahan, itu nggak masalah, artinya pendarahan itu masa bida yang selesai. Lihat, udah kelihatan. Coba Om, jenengan biasa kayak mriki Om. Pak Ben purun-purun ngilan. Bokong ngidul. Nah, ini Ume karena pun wedi Om. Sek Om. Nah, itu loh. Itu bawaan. Tahu nggak? Itu bawaan umur 3 bulan itu udah seperti itu. Udah kelihatan bakalnya gimana. Padat menggantung, putingnya 4 sama besarnya. Ya kan? Itu ujungnya tumpul. Nah, kalau ini memang modelnya pun sampun. Kalau pedet ini memang modelnya bengking. Bengking itu artinya apa? Agak ngendil. Kanan kirinya memang lebar. Kalau ini ya memang ya kita nggak bisa salahkan ya, adanya pakan di lapangan kan kadang ada rumput, kadang nggak ada rumput. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi dulu dibiasakan sama jerami ya. Memang apa adanya segini ya. Apa adanya memang pakannya ini ya. Ya udah gitu loh. Makanya banyak teman-teman yang pada tanya sama saya, gimana sih Mas? Kalau dari pedet udah kelihatan, insya Allah udah kelihatan. Umi ini dari sana kesini, terus Mbak. Dari sana ke sini itu kelihatan semua. Kualitasnya pedet juga beda. Dari yang paling ujung sana udah bagus 4 titiknya, tapi air susunya kurang deras. Yang pincang tadi, terus yang ini udah bagus semua, tapi air susu puting atau susunya itu besar sebelah. Akhirnya umur 4-10 bulan tapi pertumbuhannya 11-12 sama yang jalan 4 bulan ini. Yang ini air susunya deras, pertumbuhannya bisa agak maksimal. Nah, tapi sebenarnya bisa maksimal kalau kita kasih pakan yang nggak pakai jerami. Karena kenapa? Jerami itu kalau pedet masih di bawah umur 6 bulan, dia itu rumennya itu masih kecil gitu loh, masih tahap pemulihan. Kalau sapi dipaksa umur 6 bulan, baik jantan atau betina, di bawah 6 bulan kok dipaksa makan jerami atau dibiasakan makan jerami, sedangkan jerami itu dimakan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat, paling cepat hari Rabu itu baru jadi feses atau kletong. Tapi kalau rumput kan beda, dimakan Senin, Selasa insya Allah atau Rabu paling lambat itu udah keluar. Tapi kalau jerami itu nggak bisa. Akhirnya untuk polanya ini menyukupi beberapa hari yang kosong dari Selasa, Rabu, Kamis kan akhirnya kan kosong ya, yang jadi kotoran kan akhirnya kan dari Jumat atau hari Kamis. Itu sapi akan dipaksakan untuk
nampung pakan yang lebih banyak, sehingga rumen yang tadi harusnya belum terlalu siap dipaksa siap. Karena itu dipaksa siap, itu tubuh akan memerintah rumennya untuk mematangkan dulu. Karena kalau itu nggak dimatangkan, sapi ini nggak bisa makan dan nggak bisa hidup. Makanya kenapa yang lain itu akhirnya dikorbankan, kayak nanti salah satunya lebih cepat tumbuh tanduknya, sapi kurang super dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalau mau cari ini tidak ada sitasinya. Kalau menurut teori atau penelitian teman-teman yang lain, dari teman-teman petugas yang lain atau dokter hewan atau mantri hewan atau para profesor dosen, tidak ada yang memperhatikan ini. Tapi ini nilai pengalaman saya selama di peternakan, karena dari dulu sebelum saya kerja di sini pun juga saya udah sering ikut bapak ke pasar. Jadi insya Allah ini yang membedakan. Salah satu juga yang ngajarin juga orang tua saya, tapi alhamdulillah ternyata bagus semua. Dari situ pedetnya juga super semua, aslinya super semua, tapi ya aku plus minusnya kayak air susunya dan lain-lain. Kadang juga ada teman-teman yang tanya, loh babonannya bagus. Nah kan ini tak tanya, ini tak ceritain lagi. Babonnya udah super, udah bagus, tapi pedetnya itu kok nggak mau pertumbuhannya bagus. Itu gimana sih Pak? Ya itu tadi, kalau mau keluarnya bagus, itu cukup kita ambil 3 titik aja. Yang pertama jenisnya, jenis IB setro, bibitnya kita kawinkan. Yang kedua indukannya, yang ketiga nutrisi pakannya. Nanti dari situ kita akan bisa mengontrol besar kecilnya atau insya Allah kesehatan janin di dalam kandungan. Nah kalau sudah keluar ya kan, itu dia nilai hidup pedet ini